Film dimulai ketika Dongchul sedang bekerja sebagai buruh pengangkut di sebuah pasar bersama satu orang temannya yang bernama Chun. Kemudian di pasar, Dongchul melihat seorang pria yang mana pria ini adalah seorang ketua paguyuban di pasar tersebut dan ia sedang menarik iuran di sana. Namun, pria ini juga sering telat dalam membayar pekerja harian seperti Dongchul. Kemudian Dongchul dan temannya pergi menemui temannya yang seorang pebisnis. Ia menawarkan Dongchul sebuah bisnis yaitu berinvestasi kepiting raja dengan profit yang cukup besar. Dongchul yang sedang membutuhkan uang dan seakan-akan ia sangat yakin dengan temannya memberikan semua tabungannya kepada rekannya tersebut. Kemudian, scene menunjukkan Dongchul yang baru saja menjemput istrinya pulang kerja. Wanita ini bernama Jisoo. Di mobil, Dongchul memberitahu kepada Jisoo bahwa ia telah berinvestasi kepiting raja dengan uang tabungannya. Mendengar hal itu, Jisoo pun marah kepada Dongchul karena mereka berdua harus membayar semua cicilan yang mereka punya. Scene berpindah ke sebuah apartemen kecil di mana di sana terdapat pria bernama Gitai. Ia adalah seorang kreditur yang sedang menagih hutang ke seseorang pria. Dan ia adalah seorang yang sangat kejam, terbukti bahwa ia akan membunuh pria yang tak bisa membayar hutangnya dan Gitai akan memanfaatkan uang asuransi dari pria tersebut. Kemudian datang anak perempuan dari pria tersebut dan diketahui Gitai juga terlibat suatu bisnis penjualan manusia, terutama wanita yang kedepannya akan ia jual ke konsumennya. Dan tak berpikir panjang, Gitai pun menculik anak dari pria tersebut dan pergi meninggalkannya. Lalu di jalan, supirnya tak sengaja menabrak mobil Dongchul. Dongchul pun menghampiri mobil Gitai. Namun anak buah Gitai malah menganggap remeh Dongchul dan membuat keributan di sana. Melihat hal itu, Gitai pun turun dari mobilnya dan memukuli anak buahnya dan ia pun memberikan kartu nama milik kepada Dongchul. Dan di saat itu juga Gitai melihat Jisoo dan ia pun merasa tertarik dengan kecantikan Jisoo. Kemudian Dongchul pergi menemui ketua paguyuban pasar untuk menagih upahnya yang sudah tak dibayarkan selama 2 bulan. Namun ketua paguyuban tersebut malah memberikan setengah dari upah milik Dongchul. Dongchul tak mau membuat masalah di sana dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Dongchul bersama Chun sedang berada di sebuah supermarket dan ia mendapatkan telepon dari rekannya bahwa kapal pengirim kepiting raja sedang tersangkut masalah di perairan Cina. Sontak itu membuat Dongchul sangat pusing karena ia sangat mengharapkan uang dari hasil investasinya tersebut. Dan pada malam hari, Dongchul sedang mempersiapkan surprise kepada istrinya karena hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka. Dan karena Dongchul merasa tidak enak kepada istrinya karena investasi yang ia lakukan terhambat dan ia pun berusaha membujuk Jisoo. Jisoo yang mendengar hal tersebut seketika marah dan pergi meninggalkan Dongchul. Sesampainya Jisoo di rumah, ia melihat sebuah tulisan di dinding yang bertulisan janji antara Dongchul dan Jisoo. Jisoo pun menghubungi Dongchul untuk meminta maaf dan berkata bahwa ia menunggunya di rumah. Ketika menunggu, tiba-tiba datang seseorang yang menculik Jisoo dan diketahui bahwa Gitai lah dalang di balik penculikan tersebut. Sesampainya Dongchul di rumah, betapa terkejutnya dia melihat keadaan rumah yang sangat berantakan dan ia pun tersadar bahwa istrinya telah diculik. Tak berpikir panjang, ia pun segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Namun, karena bukti yang kurang, maka itu membuat pihak kepolisian kesulitan dalam menangani kasus ini. Lalu ia menerima telepon dan ternyata telepon itu dari Gitai dan Gitai berkata bahwa ia telah menculik istrinya. Gitai pun memberikan sebuah alamat kepada Dongchul untuk menemuinya. Dongchul pun segera pergi ke alamat tersebut bersama Chun.
Namun bukannya bertemu dengan Gitai, ia malah mendapatkan sebuah tas yang berisikan uang, yang mana uang itu adalah uang yang dibayarkan Gitai untuk tubuh Jisoo. Saat itu juga Dongchul melihat seseorang yang mencurigakan dan ia pun langsung mengejarnya. Namun ternyata itu bukanlah Gitai. Dongchul pergi ke kantor polisi untuk memberikan uang yang ia terima untuk barang bukti kepada pihak kepolisian. Lalu Dongchul melihat sebuah papan pengumuman di kantor polisi yang berisikan banyak poster tentang orang hilang, yang mana itu membuat Dongchul pesimis dan ia pun memutuskan untuk menemukan Jisoo dengan caranya. Kemudian Dongchul kembali pergi menemui kepala paguyuban untuk menagih uangnya. Namun di sana ia malah menerima pelecehan dari para anak buah ketua paguyuban. Tak berpikir panjang, Dongchul yang sedang kesal segera menghabisi para anak buah dengan tinju miliknya. Melihat hal itu, sang ketua paguyuban pun segera memberikan uang milik Dongchul. Lalu Dongchul pergi menemui seseorang detektif swasta bernama Bir. Dongchul memberikan uang kepada Bir untuk membantunya menemui istrinya. Bir pun menemukan sebuah rekaman CCTV yang berisikan video mobil yang dipakai untuk menculik Jisoo. Kemudian ia pun segera pergi untuk mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut. Dan ketika ia mendapatkannya, ia segera memberitahu kepada Dongchul. Mereka bertiga, yaitu Dongchul, Bir, dan Chun segera pergi ke rumah pemilik mobil tersebut. Namun ternyata pemilik mobil itu adalah seseorang pria yang kecanduan bermain judi. Karena ia tak mampu membayar hutangnya, maka mobilnya ia jual kepada tempat perjudian untuk menutupi hutangnya beberapa saat sebelum kejadian penculikan Jisoo. Pria itu pun memberikan alamat kepada Dongchul. Maka Dongchul dan para rekannya segera pergi ke tempat judi tersebut. Di sana ia langsung bertemu dengan manajer tempat judi dan segera bertanya siapa pemilik mobilnya saat ini. Namun manajer tempat judi itu enggan memberitahu kepada mereka dan malah memerintahkan para anak buahnya untuk mengusir mereka bertiga. Bir pun sangat percaya diri bahwa ia bisa menghadapi para anak buahnya. Namun bukannya selesai, ia malah dihajar babak belur. Dongchul pun segera beraksi dan melumpuhkan para anak buah dengan sangat mudah. Sang manajer pun akhirnya mau memberitahu siapa pemilik mobil tersebut. Maka ia memberikan sebuah kartu nama kepada Dongchul dan ternyata kartu nama itu sama persis dengan kartu nama yang ia terima dari Gitai. Maka dari sinilah Dongchul tahu bahwa Gitai lah yang menculik Jisoo. Kemudian ia dipanggil ke kantor polisi karena polisi menemukan sebuah foto perempuan yang mirip dengan Jisoo, namun itu bukanlah Jisoo. Dongchul meminta identitas wanita itu kepada polisi. Lalu ia membawa semua informasi dari wanita itu kepada Bir untuk mencari lebih tahu siapa wanita itu. Bir pun menemukan informasi dari suaminya. Mereka pun segera menemui suaminya. Pria tersebut memberikan pengakuan bahwa Gitai menculik istrinya dan ia juga memberikan uang kepadanya. Dan karena pria itu sedang membutuhkan uang, maka ia pun menerima uang dari Gitai. Dan ia juga bercerita bahwa Gitai adalah orang yang sangat kejam dan Gitai juga rela memberikan uang kepada suami atau orang tua dari seseorang wanita yang ia culik sebagai ganti rugi dari tubuh seorang wanita yang akan ia jual kepada pria-pria yang membutuhkan pemuas nafsu. Mendengar hal tersebut, emosi dari Dongchul pun segera memuncak. Ia pun segera pergi ke kantor Gitai di mana ia bertemu dengan anak buah Gitai yang menabraknya saat itu. Dongchul segera menginterogasi pria tersebut. Dan karena ia tak mau membuka mulut, maka Dongchul pun membawa pria tersebut ke tempat Bir.
Dan ternyata hal itu dilihat oleh Gitai melalui CCTV. Ketika sedang di tempat bir, Dongchul menerima telepon dari Gitai. Dan Gitai pun memperlihatkan kondisi dari Jisoo kepada Dongchul. Gitai pun memberikan penawaran kepada Dongchul, yaitu bahwa ia harus membunuh anak buahnya karena dianggap tidak dapat menjaga rahasia, dan jika tidak dilakukan, maka Gitai akan membunuh Jisoo. Melihat hal tersebut dan dengan sangat terpaksa, Dongchul pun mencekik anak buah Gitai. Setelah itu, Gitai pun berkata bahwa Dongchul harus mengembalikan uang yang telah ia berikan kepadanya. Dan ternyata Dongchul tidak berniat membunuh anak buah Gitai. Ia hanya menghambat aliran darah darinya, maka ia membangunkan anak buah Gitai dengan cara menggoreskan sebuah pisau dari kepala anak buah Gitai agar aliran darahnya kembali lancar. Dongchul dan para rekannya pun segera pergi ke kantor polisi untuk mengambil uangnya. Bir dan Chun menyamar sebagai jaksa setempat dan mereka pergi ke ruang barang bukti untuk mengambil uangnya, dan Dongchul menunggu di mobil. Namun aksi dari Bir dan Chun pun diketahui oleh para polisi, maka dari situ Dongchul pun segera beraksi. Ia meledakkan mobil yang berada di parkiran untuk mengalihkan perhatian dari para polisi, maka Bir dan Chun pun dapat kabur dari sana dengan membawa uangnya. Kemudian scene menunjukkan keadaan Jisoo bersama wanita lain yang diculik. Lalu ada pria yang bertugas sebagai pencicip dari tubuh wanita tersebut sebelum dijual kepada para pria hidung belang. Sungguh ini pasti pekerjaan yang sangat menggiurkan bagi para pria, udah dibayar terus dapat enak lagi. Aduh, kurang apa ini ya? Oke, lanjut. Ketika ia sedang ingin mencicipi seorang wanita, tiba-tiba Jisoo menyerangnya dan membuat pria itu tersungkur, namun ia berhasil bangkit dan menghajar mereka. Kemudian datang Gitai dan ia sangat marah karena ia tahu bahwa wanita yang ia culik terluka sangat parah oleh anak buahnya, maka ia pun segera memukuli pria tersebut. Lalu ia mendapatkan telepon dari Dongchul bahwa ia telah mendapatkan uangnya, dan Gitai pun memberikan alamatnya kepada Dongchul. Kemudian Gitai pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa para wanita ke tempat lain. Jisoo yang melihat peluang pun memutuskan untuk kabur dari sebuah jendela bersama wanita yang ia selamatkan. Namun yang berhasil kabur hanyalah Jisoo. Jisoo pun berlari dari tempat tersebut dan ia bertemu dengan seseorang pria dan memintanya diantarkan ke kantor polisi. Namun ketika ia ingin menuju ke kantor polisi, ia berhasil kembali ditangkap oleh Gitai yang mengetahuinya dirinya kabur. Dongchul pun telah sampai di tempat Gitai, namun bukannya bertemu dengan Jisoo dan Gitai, ia malah harus melawan para anak buah Gitai yang tentu saja ia berhasil menghajarnya dengan sangat mudah. Hingga Dongchul bertemu dengan salah satu anak buah Gitai yang memiliki postur badan lebih besar darinya, yang membuat Dongchul agak kesulitan untuk mengalahkannya. Namun ia tentu saja berhasil mengalahkannya dengan cara yang sangat cerdik. Ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan Jisoo dan Gitai, sedangkan Bir dan Chun membantu untuk menyelamatkan para wanita yang diculik, dan tak selang lama polisi pun datang ke tempat mereka. Kembali ke Dongchul, ia akhirnya bertemu dengan Gitai di jalan. Terjadi adegan kejar-kejaran yang sangat sengit antara Dongchul dan Gitai. Hingga mobil milik Dongchul terlempar keluar dari jalan tol. Dan karena emosi yang sangat menumpuk, Gitai menghampiri Dongchul untuk menghabisinya. Namun bukannya berhasil menghabisi Dongchul, malah Gitai lah yang menjadi ayam geprek yang dibuat oleh Dongchul. Dongchul pun segera pergi ke mobil Gitai untuk menjemput Jisoo, dan akhirnya
Dongchul dan Jisoo pun kembali bersama. Film pun ditutup dengan menunjukkan keadaan beberapa bulan dari kejadian tersebut. Dongchul dan Jisoo kini telah menjadi orang kaya akibat investasi kepiting raja yang telah berhasil dan membuat untung yang sangat besar untuk Dongchul. Film pun selesai. Secara alur, film ini sangat sederhana dan cukup membuat saya sebagai penonton terhibur. Namun menurut saya, aksi dari Donlie kurang greget karena kurangnya intensitas berantemnya. Dan pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang dan jangan melihat orang dari covernya saja, karena bisa saja orang yang dikira bukan siapa-siapa ternyata adalah orang yang sangat hebat dan berbahaya. Maka dari itu, kita harus saling menghargai sesama manusia. Oke, saya Mr. Han pamit undur diri. Salam unstoppable.